Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi di tema 4, subtema 4 pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD dan MI. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum memulai pembelajarannya, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan isi teks yang dibacakan, mencatat isi teks, menemukan kosakata dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Siswa dapat membaca teks pendek dengan intonasi yang tepat. Siswa melakukan pengamatan sederhana, menuliskan hasil pengamatannya, melaporkan hasil pengamatannya tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan bahan buatan secara tepat, mengidentifikasi bahan buatan dan alatnya, mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alatnya, mengidentifikasi cara-cara membuat karya, serta membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan secara benar. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut secara benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Ayo kita amati. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalkan sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nomor 1, jawabannya adalah isi percakapan Dayu dan Ibu adalah membahas tentang penumpukan sampah dan barang bekas di pasar. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Nomor 2, jawabnya adalah karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan dan membuang sampah sembarangan. Nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Jawabnya adalah menasihatinya dan membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membersihkannya dan membuang sampah pada tempatnya. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Sampah akan menumpuk, pasar menjadi kotor dan bau. Ya, kita berdiskusi sekarang. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Di pertanyaan mendatar nomor 1, ternoda dan kotor. Isinya adalah tercemar.
Menurun nomor 2, berasa sangat geli pada kulit adalah nomor 2, gatal. Nomor 3, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu misalkan demam, flu, dan sebagainya adalah sakit. Nah, itulah jawabannya ya. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teksnya adalah pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Seharusnya lingkungan pasar dijaga kebersihannya supaya penggunanya dapat hidup bersih dan sehat. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Coba kamu amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh pada gambar di samping? Sebuah pasar yang kotor dan dipenuhi sampah yang berserakan. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Nah, itulah informasinya. Jika kalian menemukan kata-kata yang lain, itu akan lebih baik lagi. Ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih. Pasar menjadi kotor, becek, dan berbau apabila tidak dibersihkan. Sampah-sampah dibuang begitu saja dan dibiarkan berserakan. Kantong plastik juga dibuang ke dalam saluran air. Air yang bercampur sampah menimbulkan bau busuk. Sampah yang dibuang di sembarang tempat bisa menimbulkan penyakit. Terjadinya polusi udara dan tanah, serta merusak pandangan dan keindahan. Pengguna pasar harus membuang sampah pada tempatnya. Pasar yang bersih membuat penggunanya merasa nyaman dan sehat. Nah, pengamatan ini tentu boleh memilih kata-kata yang lain sesuai pendapatmu. Ini hanya contoh ya. Coba bacakan laporanmu dengan nyaring. Ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalkan kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, kita lihat, tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Tuh, perhatikan gambarnya ya. Buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik. Bacalah petunjuk berikut terlebih dahulu. Nah, ini dia petunjuknya. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan. 1. Gunting. Hati-hati menggunakan gunting ya. Nomor 2. Benang atau nilon. Bisa juga disebut senar. 3. Manik-manik. 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalkan sedotan. Cara membuat. Nomor 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Nomor 2, jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan.
Nomor 3, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai selera masing-masing. Nomor 4, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Nomor 5, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Nomor 6, ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Nomor 7, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sudah bisakah kamu membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Kalian bisa melihatnya di video berikut ya. Bisa melihatnya di video berikut ya. Nah, ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut ini dengan teliti. Bagaimana bentuknya? Ini adalah bentuk sebuah balok ya. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Oh, dia masuk ke banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Dia adalah bangun ruang kubus. Nomor 2, masuk kemana ya? Oh, dia mempunyai rusuk 9, sisinya 5, gambar titik sudutnya 6. Dia adalah bangun ruang prisma segitiga. Kita ke nomor 3. Ya, oh dia masuk ke dalam banyaknya rusuk 12, banyaknya sisi 6, banyak titik sudut 6. Dia adalah bangun ruang balok. Nomor 3 ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4 masuk kemana ini? Coba kita lihat. Oh, masuk juga ya ke banyak rusuk 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 8. Dia adalah bangun prisma segi 4. Yang terakhir nomor 5. Dia masuk ke banyak rusuknya 9, banyak sisinya 5, banyak titik sudutnya 6. Dia adalah bangun, masih ingat kan? Ya, prisma segitiga.
Demikianlah anak-anak ya pembelajaran yang kita sudah bahas bersama-sama. Demikianlah pembelajaran tema 4. Subtema 4 pembelajaran 3, hidup bersih dan sehat di tempat umum untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 4. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Rahab. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.